khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solihah. Amin. Yang belum punya mantu, saya doakan cepat Allah berikan mantu. Ya. Yang belum punya cucu, Allah cepat berikan cucu. Ya. Yang punya penyakit, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Yang punya masalah, diangkat masalahnya. Yang punya hutang, dilunasi hutangnya. Ya. Dan yang terpenting seperti pernah saya sampaikan, mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya itu dia alal hidayah awal Islam dan wal iman. Barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman. Sehat badannya, jasmani rohaninya, lahir batinnya. Baik dengan keluarganya. Anak baik dengan orang tuanya, orang tua baik dengan anaknya, kakak beradik baik. Yang dimakan halal ada. Bukan hanya sekedar yang dimakan ada, tapi yang dimakan halal ada. Dan dia tidak terlilit hutang. Ya. Andaikan dia punya hutang, hutangnya nggak menyusahkan untuk pembayarannya, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia itu ada di tangannya. Ibu masih ingat nasihat Imam Syafi'i tentang 3 hal? Siapa yang masih ingat nasihat Imam Syafi'i? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Yang mana? Ayo, coba yang masih ingat nasihat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i, Ibu? Sampai Ibu nggak ngerti, lupa, nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Langsung saya kasih tahu aja. Perhatikan. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, beliau mengatakan tentang 3 hal penting. Jadikanlah akhirat itu di dalam kolbumu, hatimu. Siapa yang dia betul-betul bisa menjadikan akhirat di dalam hatinya, kolbunya, maka Allah akan berikan ketenangan, sakinah. Allah akan berikan barokah, keberkahan, dan Allah akan cukupkan dunianya. Amin. Syaratnya dia jadikan akhirat dalam kolbunya, dalam hatinya. Ibu kalau kaitannya dengan akhirat itu, ibu ingat apa? 4 hal. Bahkan 5 hal. Orang yang beriman tuh, Bu, kalau kaitannya dengan akhirat, 1 yang pertama adalah yaitu ridha Allah. Keridhaannya Allah, ya. Jadi kalau kaitannya dengan akhirat dikaitkan dengan 1 ridha Allah. Karena orang yang diridhai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam ya rahmatnya, kasih sayangnya, surganya. 1 ridha Allah. 2 maghfirah, ampunan. Jadi Bu kalau ingat baca ayat tentang akhirat, contohnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, itu kaitannya dengan apa? 1 adalah ridha Allah, keridhaan Allah. Yang kedua maghfirah, ampunan Allah. Ibu mohon maaf, aku nak tanya, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Insya Allah. Masya Allah, insya Allah sudah. Kesalahan dosa ibu masih banyak atau tinggal sedikit? Kita sudah terhapus dengan sakit-sakitnya. Ya kan? Terus ditanya lagi. Tanya lagi, amal kebaikan ibadah ibu sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Insya Allah menjurus. Ya, sudah benar atau belum? Belum. Amal kebaikan ibadah ibu sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Belum. Satu lagi pertanyaannya, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga?
Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah ya. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna ya. Dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah. Ya. Jadi ketika ingat kita membaca ayat tentang akhirat, maka ingat satu adalah ridha Allah, keridhaan Allah. Cari ridhanya Allah. Dua, al-maghfirah, ampunan dari Allah. Ibu ingin diampuni kesalahan dosanya atau diterima amal ibadahnya? Ibu ingin diampuni kesalahan dan dosanya atau diterima amal kebaikan ibadahnya? Ingin diampuni kesalahan dan dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Kemudian yang ketiga, jannatullah, surganya Allah. Jadi artinya untuk mendapatkan surganya Allah ya dapatkan ridhanya Allah dulu. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan minta diampuni oleh Allah, maghfirahnya. Kemudian yaitu jannatullah, surga. Surganya Allah. Ibu masih ingat kalau di akhirat itu kan ada dua, surga dan neraka. Nah, kalau neraka untuk orang-orang yang kufur, ingkar, zalim, fasik, orang yang jahat, kafir, orang yang suka berdusta. Bu, biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau emak-emak? Bapak-bapaknya, bapak-bapak juga semua semua mama dia. Jangan bapaknya dong. Mama dulu. Ibu-ibu yang suka marah-marah, ibu-ibu atau ibunya anak-anak? Ibunya anak-anak. Bapaknya, bapaknya. Ya. Selama bapaknya marahnya mana? Nah, Bu, itu masih mending ya, Bu. Yang bodoh. Ini nggak ada nggak? Ada Bu orang yang bodoh. Siapa itu? Dia punya masalah dengan manusia. Tapi yang ditinggalkan Allah. Ada nggak? Punya masalah dengan manusia, tapi yang ditinggalkan Allah. Ada kan? Ini kan bodoh banget. Dia punya masalah dengan temannya, saudaranya, tetangganya. Kok malah Allah yang ditinggal, terus malas sholat, malas baca Quran, malas ngaji, malas gak berbuat kebaikan. Ini kan sama saja dia meninggalkan Allah. Kan bodoh banget. Wong masalah dengan manusia kok yang ditinggalkan Allah. Ibu contohnya, mohon maaf nih, ibu punya tetangga, nyebelin banget, jengkelin banget, buat nggak nyaman. Ya, ini masalah nggak? Punya tetangga seperti ini masalah nggak? Masalah nggak? Ya nggak masalah, itu masalah dia. Apa? Iya, masalah dia. Masalah dia, kenapa ibu jadikan ke dalam diri ibu? Loh, masalah orang ibu masukkan ke dalam pikiran ibu, dalam hati ibu, dalam perasaan ibu. Akhirnya ibu jadi masalah sendiri. Jadi sikap cuek, EGP emang gua pikirin itu termasuk bagian daripada kaitannya dengan Islam. Makanya apa? Kalau kita nggak perlu mikirkan satu, jangan kita pikirkan. Ya kalau kita nggak perlu mengucapkan satu, jangan kita ucapkan. Itu pun kalau kita berucap yang baik-baik. Jangan sampai berucap yang jelek, mendendang-dendangkan lagu yang jelek, dan itu menikmati bisa menjadi doanya. Kecuali disanggah, dia benar. Contohnya apa? Hidup senang walaupun tak punya uang. Bohong. Oh iya dong. Sangat jangan dinikmati. Makanya ada kan lagu jelek banget dia, lagu-lagu dendangkan. Sekarang nasibnya seperti lagu yang dia dendangkan. Ada kan itu? Aku rela menderita, tuh kan? Walaupun hidup di gubuk tua, miskin terus kamu, susah terus kamu. Nauzubillah min. Ya karena kamu doa itu. Makanya saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat marahin temen. Saya marahin emang. Tapi masalah nasihat maksudnya. Assalamualaikum, salam. Gimana Ji kabar? Sehat alhamdulillah. Dia jual chicken tuh, jual Kentucky. Lagi ngapa nih? Ini lagi goreng-goreng chicken nih. Ya. Lagi cari sesuap nasi, bilang gitu. Istighfar antum. Ya. Iya ngomongnya gitu kok. Ya. Istighfar kamu. Ente udah berapa lama jual Kentucky chicken itu?
Ya udah ada 3 tahun. Terus berkembang nggak? Ya enggak sih, gini-gini aja sih, tapi ya ini. Nah itu doa ente jelek itu. Kenapa ente nggak bilang alhamdulillah ini anak lagi goreng chicken, yaitu untuk ngumpulin bisa umroh atau haji, kan nikmat kayak gitu. Oh iya. Kecuali kalau nah ya kecuali kalau hanya ngomongnya itu ya ini lagi nyari uang, nyari rezeki untuk suap nasi dan sebongkah ya. Berlian itu sih boleh. Tapi nggak manfaat juga kalau nggak untuk ibadah. Saya tanya sama ibu, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Jangan bilang ketika sakit. Lagi sehat. Iya, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itu ada yang sehat tapi sombong. Ada yang sehat tetapi cerai. Ada yang sehat tapi ngerumpi. Ada yang sehat tapi pelit. Ada yang sehat tapi nggak akur. Ada yang sehat tapi ngerumpi. Ada yang sehat tapi nyakitin anak mertua. Nah, balik lagi kan? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, di sini semua wanita-wanita yang solihah insyaallah. Ya, tiap malam tahajud, ya. Tiap hari baca Al-Qur'an. Banyak doa zikir istighfarnya. Pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah. Nggak pernah ngegosip. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya ulangi kata Imam Syafi'i, ya, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Kalau betul-betul Bu, akhirat itu yang ada dalam hati kita, kita jadikan akhirat kita, Allah akan berikan apa? Ketenangan, keberkahan, dan kecukupan dunia. Amin. Amin. Karena Bu, dunia itu kadang-kadang orang nggak cukup loh Bu, kurang aja. Karena Nabi mengatakan apa? Orang tuh kalau sudah diperbudak oleh dunia, dia maksudnya apa? Dia akan menghalalkan segala cara. Dia mintanya 1 emas dari gunung. Andai kan diberi 1 emas dari gunung, dia akan minta lagi. Dan dia akan baru berhenti kalau dia makan tanah atau dimakan tanah atau mati. Ini contoh. Seseorang punya 1 rumah pengen 2 rumah. Setelah 2 rumah pengen 3. Setelah 3 pengen 4. Setelah 4 pengen 5. Setelah 5 pengen 6. Setelah 6 pengen 7. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya pinter, cerdas, dan perhitungan. Kenapa? Karena anaknya 7. Jangan seuzon dong. Loh, saya anaknya 7. Kalau rumahnya cuma 3, gimana yang 4? Betul. Makanya jangan suuzon dong. Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Itu kalau lagi semangat kadang-kadang nggak kekontrol. Nah, padahal tuh dulu, tenangkanlah dirimu, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Bukan. Tadi loh, kata nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat dalam qalbumu, hatimu. Ya. Tadi hikmahnya apa? Kalau sudah bisa menjadikan akhirat dalam hatinya, akan diberi apa? Ketenangan, keberkahan, dan kecukupan dunia. Nah, sekarang yang kedua, jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Ya. Jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai ke dalam kolbumu. Contoh yang paling gampang, Bu. Ibu tuh senang punya mobil baru. Senang, boleh-boleh aja. Ya. Jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai dalam kolbu kita. Jangan sampai kita masukkan ke dalam hati kita. Contohnya, ya, jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai dalam kolbu kita. Jangan masukkan dalam hati kita. Bu, contohnya ibu punya mobil baru, senang dengan mobil baru itu. Boleh-boleh saja. Tapi hanya sampai batas garasi, nggak boleh dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Nah iya kan. Nah.
Dan jadikan ini nasihat berharga sekali Bu ya. Sebab orang itu apa? Numpuk-numpuk dunia pada akhirnya dia tinggalkan Bu. Lihat orang mati yang menyertai 3. Hartanya, keluarganya dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga balik. Mohon maaf Bu ya. Suami ibu sayang banget sama ibu, cinta banget sama ibu. Sebaliknya ibu sayang cinta banget sama suami ibu. Ketika suami ibu meninggal, atau ketika ibu meninggal, apalagi ibu-ibu ya, kalau suaminya meninggal, kemudian ada tim pemandi jenazah. Assalamualaikum Bunda, mohon maaf, kami dari tim pemandi jenazah sudah siap untuk memandikan. Dia bilang apa? Silakan gitu. Kan lo gitu kan, nggak ada yang bilang jangan, saya mau tidur malam ini masih pengen tidur sama dia. Enggak ada yang kayak gitu. Loh, iya kan? Jadi betul dalam ungkapan itu, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kalau sudah mati terputus kan? Silakan dikubur. Nah, silakan Sat. Iya Sat, malah begitu nih nyuruh cepat itu. Halo. Iya. Pas semua ya. Nah, makanya Bu, kalau sudah suami istri harus saling mencintai karena Allah sehidup surga. Hidup sesurga. Nah, kemudian yang ketiga apa Bu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i yang ketiga. Yang ketiga apa? Jadikanlah kematian itu ketiga. Satu, jadikanlah akhirat dalam kolbumu, hatimu. 2, jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Ketiga, jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Bukannya nasihat ya? Ya ini nasihat Imam Syafi'i. Ya, kalau ini di pelupuk mata kan itu menjadi nasihat otomatis. Jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Jadi kelihatan terus ya. Iya. Jadi mohon maaf Bu, orang kalau ingat mati, contohnya Ibu tahu, misalkan 5 jam lagi akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Apa yang akan Ibu lakukan? Kita kasih tahu nih malaikat turun, malaikat turun, jamaah umat Al-Bani Amin. 5 jam lagi nyawa Anda akan saya cabut misalkan. Apa yang Ibu akan lakukan? Dikir, tulis wasiat. Ya. Ini cincin gelang ini untuk Ustadz. Waduh. Ini untuk siapa? Untuk siapa? Misalkan ini akan saya wakafkan. Loh, itu mesti senang Bu. Ya. Ya, tapi ada. Saya waktu ngisi di Pekayon itu. Ya. Ibu apa yang Anda akan lakukan kalau 5 jam lagi nyawa Anda akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa? Stres katanya gitu. Terus selama ini ngaji gimana itu? Nggak tidur jadinya. Tapi ada lagi, terlepas ini jawabnya gurau di kampung Makassar. Saya tanya, Bapak-bapak itu, Anda kalau 5 jam lagi dicabut nyawa Anda, apa yang akan lakukan? Saya mau cari restoran yang paling enak, dengan makan enak yang terakhir katanya. Kok pikirannya seperti itu? Artinya apa Bu? Kalau kita bisa menjadikan apa? Kematian itu di pelupuk mata kita, pasti kita akan terpacu dalam kebaikan. Ibu ngerti misalkan sholat duhur ini adalah sholat yang terakhir. Saya yakin Ibu akan berusaha semaksimal mungkin mengkusuk-kusukkan. Iya enggak? Saya yakin ibu-ibu kalau lagi kena musibah, ada masalah, ya itu sholatnya malah kusuk kadang-kadang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allahu liman hamidah. Iya, nangis malah tambahan. Iya. Loh. Tapi kalau lagi Bu, mohon maaf nih, lagi senang lupa ya Allah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Bos bablas. Ya Allah karim. Jadi macam mana kita nih? Nah, ini nasihat berharga ya. Saya ulangi ya. Jadi nasihat berharga dari Imam Syafi'i yang pertama, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu saja. Tentunya jangan sampai melekat ke dalam hati. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Ibu yakin akan mati?
Tahu datangnya kematian? Enggak. Enggak. Sudah siap apa belum? Harus siap nggak siap. Pertanyaannya sudah siap apa belum? Harus berusaha. Jawabannya belum atau insya Allah? Insya Allah. Ya, kalau saya Bu betul-betul belum siap ya. Lagi menyiapkan diri. Jadi Bu yang sudah siap silahkan. Astagfirullah. Insya Allah. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Baik.